Hai Setia Friends, jumpa lagi dengan saya di dapur Setia Masak. Nah, kali ini saya akan share resep kue sus yang akan cocok untuk menemani kalian ngeteh, ngopi, dan juga nyusu. Yuk kita olah-olah. Untuk bahan kulitnya, saya menggunakan 110 gram tepung terigu, 3 butir telur, 80 gram margarin, setengah sendok teh garam, dan 200 ml air. Untuk flanya, saya menggunakan 500 ml susu cair, 80 gram maizena, 20 gram margarin, setengah sendok teh garam, 2 gram vanili bubuk, dan 80 gram gula pasir. Untuk langkah selanjutnya kita akan bikin adonan kulitnya ya. Untuk airnya kita akan didihkan. Jangan sampai mendidih, kita masukkan margarinnya dahulu ya. Kemudian kita aduk-aduk. Jika sudah panas sampai meleleh dan sudah melelehnya dengan rata, kita akan masukkan garam. Kita aduk lagi, kita tunggu sampai si airnya mendidih. Sudah beruap ya, Setia Friends. Nah, sudah berbuih ya, udah blubuk-blubuk-blubuk, kita masukin tepung terigunya. Kalian aduk terus sampai rata ya. Untuk mendapatkan tekstur yang bagus, jangan ditinggal-tinggal ya, Setia Friends. Kita aduk terus sampai kapan? Ya sampai pegel. Enggak. Sampai kita mendapatkan tekstur yang kalis. Kemudian ini rahasia kunci agar si kulit tidak mudah kempis ada di sini ya, Setia Friends. Untuk kunci suksesnya tidak gagal. Dijamin ini tidak gagal ya Setia Friends, anti gagal. Saya udah membuat berkali-kali dengan resep ini, beneran berhasil. Nah, kita pindahkan ke wadah. Lalu kita ratakan agar uapnya keluar. Kita emek-emek ya sampai dia dingin. Setelah dingin, kita masukkan telurnya satu persatu. Lalu kita mixer dengan speed 1 saja ya. Ini tadi saya keblusuk nih. Kecepatan sampai ke speed 3, tapi udah saya atur kembali ke speed 1 ya. Masukkan lagi telur yang kedua. Di sini teksturnya udah mulai creamy ya. Kemudian masukkan telur yang ketiga agar lebih creamy lagi. Nah, step demi step ini wajib teman-teman lakukan agar kulitnya tidak mudah kempis pada saat dingin. Jadi dia tetap berongga di tengah. Kita matikan. Kita akan masukkan ke plastik piping bag. Dibantu dengan gelas supaya dia bisa tegak berdiri ya. Kita masukkan pelan-pelan aja, perlahan-perlahan, sedikit-sedikit agar tidak berantakan atau tumpe-tumpe. Nah, cantik kan? Kita sisihkan, kita masukkan lagi ke dalam piping bag fluid yang berbentuk bergerigi gini ya. Supaya pada saat merocotin ke adonan, ke tray-nya, adonan sus kalian bertekstur dan bagus. Nah, kita masukkan ke dalam piping bag kedua untuk kita perocotin di tray. Tray-nya sudah saya alasi dengan kertas baking atau kertas roti.
Nah, kita procotin dengan cara memutar ya, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, berhenti ke atas. Kalau saya 1,5 putaran saja, kemudian kita beri jarak, putar dari kiri ke kanan, ke atas, 1 putaran saja, selanjutnya seperti itu, hingga menjadi 24 piece. Di sini kita panaskan dulu ovennya dengan suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit agar suhu oven stabil ya guys. Nah, di sini kita akan panggang 2 kali ya, setia friends. Ini panggangan yang pertama, kita panggang di suhu 200 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 25 menit. Ini kita panggang di suhu besar dahulu agar berbentuk rongga di dalamnya. Kemudian lanjut ke panggangan kedua. Di sini kita panggang kembali di suhu 180 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 25 menit atau hingga matang, yang ditandai dengan tidak ada lagi bubble di permukaan dan sekitar kue sus, karena kalau masih ada bubble saat dikeluarkan dia akan mengempis kembali, dan di saat pemanggangan juga tidak boleh dibuka-buka ya ovennya, oke? Sambil nunggu kue susnya mateng, saya akan buat flannya dulu ya. Kita tuangkan susu cair, kemudian susu cairnya kita ambil sedikit untuk melarutkan maizenanya. Sebelum susu cairnya kita panaskan, kita aduk-aduk di maizenanya sampai mencair. Kemudian kita sisihkan, masukkan kuning telur, kita aduk. Lalu gula, kita aduk lagi. Kemudian garam, masukin margarinnya, diaduk lagi ya. Aduk terus sampai margarinnya meleleh. Setelah itu kita masukkan vanili bubuk ya. Kita aduk-aduk lagi sampai merata. Lanjut, masukkan maizena yang sudah kita cairkan tadi ya. Aduk lagi sampai dia kental. Sampai ya begitulah, harus diaduk supaya nggak gosong. Ya, setiap friend jangan pegal-pegal. Jika sudah, kita akan dinginkan dahulu agar rasanya lebih enak. Widih, ini kulitnya udah matang. Cakep ya, dia berongga dan dia mengembang ke atas. Dan bentuknya juga udah sempurna ya. Tandanya kue sus kita berhasil untuk adonan kali ini. Dan anti gagal. Kemudian kita siapkan adonan flannya, udah saya siapkan di dalam plastik piping bag. Kemudian kita potong, kita iris kulitnya. Kita mangapin ya, setelah dia kita isi sampai full, sampai keluar, supaya kelihatan isian susnya. Tuh, cantik ya setiap friends. Ini juga bisa menjadi ide jualan kalian, juga untuk hidangan arisan atau acara apapun, ini sangat cocok ya. Untuk ukuran semungil ini, saya dapat 24 piece. Kalau teman-teman ingin yang lebih besar lagi, mungkin bisa 12 piece ya. Tergantung selera masing-masing untuk ukurannya. Kita akan isi terus. Nah, ini sudah siap dinikmati ya setiap friends bersama keluarga. Mari kita coba. Isiannya full ya, flannya ya. Saya akan coba. Enak banget. Ini tuh rasanya creamy, kemudian tidak terlalu manis, manisnya itu pas banget, dan sekali gigitan rasanya tuh nyes gitu, endes maknyus. Nah, ini cocok banget untuk kalian sediakan hidangan untuk bersantai sambil nonton TV, scroll handphone, nemenin kopi kalian sambil bengong-bengong di taman. Thanks for watching ya, stay friends. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.